Laki-laki hebat yang ingin dimengerti saat ini sedang berkumpul di podcast ini. Lengkap pula dengan perempuan-perempuan yang berusaha untuk mengerti dari sudut pandang yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Aku bukan seorang ahli cinta, apalagi ahli terhadap perasaan laki-laki. Pun jika bisa mewakili, aku senang sekali. Aku yakin itu karena suatu tujuan baik dari semesta. Maka, mewakili perasaan yang ingin disuarakan laki-laki, kita mulai episode kali ini. Laki-laki bukan sosok yang sekuat itu. Pertama-tama, mengertilah bahwa mereka juga manusia yang bisa lelah dan bisa merasakan salah. Ada banyak stereotip yang berkeliaran di masyarakat kita, bahwa laki-laki gak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Mereka adalah makhluk yang seakan disalahkan kalau mereka lemah, kalau mereka gak bisa jadi sekuat yang kelihatannya. Saat berada dalam suatu hubungan, mungkin bagimu beberapa laki-laki teramat rumit. Seringkali aku menghadapi curhatan banyak perempuan ataupun laki-laki yang mengeluhkan tentang hubungannya. Kebanyakan di antara mereka merasa tersakiti atas apa yang terjadi. Baik, aku tahu. Mungkin luka dari masing-masing kita tentu saja berbeda porsinya. Tetapi tidak jarang juga kita, para wanita, sering mengglorifikasi atau melebih-lebihkan sesuatu sehingga terdengar seperti pihak yang paling tersakiti. Aku pernah bertemu dan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang aku sebut dia sebagai laki-laki yang tidak punya hati. Bahkan sampai sekarang, setiap kali aku mengingat tentang dia, mungkin aku akan mengatakan, masih pedih sekali. Air mataku bisa kembali menetes, karena versiku, dia sangat menyakiti aku. Kami sekarang sudah berbaikan. Namun sebelum tahap perbaikan itu, aku dan dia mengalami fase-fase untuk tidak egois dan menyalahkan satu sama lain. Dari pertemuan sekitar 4 jam, kami melakukan adegan penuh perdebatan. Di situ aku sadar, terkadang pola pikiran dimiliki oleh aku sebagai perempuan bisa jadi sangat berbeda ketika kita berhadapan dengan laki-laki. Laki-laki dengan pikiran dan logikanya yang begitu bermain, dibandingkan aku dengan perasaanku yang lebih dominan. Kami tetap bisa menyatu, tetapi bila dibandingkan dengan perdebatan yang sangat banyak itu, rasanya kita akan jengah setengah mati. Mungkin akan lebih rumit lagi bagimu tanpa sebuah contoh. Maka marilah aku contohkan sebuah kasus yang terlihatnya sederhana, kasus yang sebenar-benarnya pernah terjadi padaku. Pada suatu waktu di bulan Juni, aku pergi ke suatu kota. Aku membawa uang sekitar 300.000 kalau tidak salah. Dan yang aku ingat betul, waktu itu aku membeli oleh-oleh di kota ini. Anggaplah oleh-olehnya makanan X ya. Aku membeli suatu makanan X ini di hari Sabtu. Makanan X ini memiliki kadaluarsa sekitar 4-7 hari. Dan kebetulan aku belinya makanan yang tanpa pengawet. Jadi ya hanya tahan kurang lebih 7 hari lah. Artinya dia masih punya waktu untuk makan sekitar Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai dengan Jumat. Nah kemudian aku akan pulang di hari Seninnya. Tepat di hari Selasa aku sudah kembali ke kotaku, yang artinya makanan itu sudah bisa aku berikan padanya. Detik ketika aku membeli oleh-oleh itu, uang yang tersisa padaku hanya 100.000. Dan harga oleh-olehnya sekitar 30.000. Aku belikan untuk 2 orang, untuk lakiku, dan untuk 1 orang temanku yang saat itu sedang bekerja sama dengan aku. Dengan sisa uang 40.000 aku harus kembali ke kotaku. Saat membeli itu, aku tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain karena aku pikir aku ingin bertemu dengan dia dan memberikan ini. Kemudian, sampailah ketika aku tiba di hotel, aku mau ngechat dia, aku bilang gini, aku mau kirimin kamu oleh-oleh. Sekitar di hari Selasa dia aku sampai. Kamu ada waktu gak kira-kira di hari itu? Gak apa-apa kalau gak ketemu juga, aku taruh aja di satpam ya. Tapi oleh-olehnya kira-kira beberapa hari lagi bakalan basi. Jadi kamu harus segera makan ya, aku titip juga buat keluarga. Kamu mau tahu apa yang dijawabnya? Dia menjawab dengan begini. Duh, kamu kan tahu kita lagi sama-sama sibuk. Kalau emang kamu gak niat ngasih, mendingan gak usah. Daripada kamu capek-capekin diri ngerepotin diri sendiri buat apa sih? Bagaimana rasanya perasaanmu sebagai perempuan atau sebagai manusia saja?
ketika kamu sudah memberikan dia oleh-oleh dengan sisa uangmu saat itu. Tapi yang kamu dapatkan adalah penolakan. Saat itu, saat aku membaca pesan itu, aku sakit hati bukan main. Seperti merasa, loh, gue udah berusaha memberikan dengan sekuat tenaga dengan apa yang gue miliki, tiba-tiba kok gue kayak giniin. Kok tiba-tiba gue gak ngedapetin apa yang justru terima kasih, atau gak usah lah terima kasih, terima aja dengan baik. Itu aja cukup. Hari itu juga aku udah males banget ngomong sama dia. Kami ribut bukan main dari sejak saat itu, dan masalahnya baru diselesaikan 2 bulan kemudian. Pada suatu pertemuan itu akhirnya kami menyatukan pendapat kami. Kenapa waktu itu kami ribut sekali, dan sampai sekarang aku merasa aku masih cukup sakit hati dengan kejadian saat itu. Enteng untuk aku ceritakan di sini, karena aku telah menjalani fase-fase aku merasa sangat sakit hati di tahun sebelumnya. Saat kami bertemu, pikiran dia adalah seperti ini. Ruh, pertama aku udah jelasin, waktu itu kita lagi sama-sama sibuk. Yang kedua, kan kamu tahu dari awal ketika kamu beli makanan ini, ada kemungkinan makanannya basi. Buat apa kamu capek-capek? Kamu tuh baru pulang dari luar kota. Kamu kasih ke aku buat apa? Jadi mendingan kamu simpan aja, kamu makan sendiri sama keluarga atau kasih tetangga kamu, daripada kamu capek-capek buat ketemu sama aku. Tapi yang ada dalam pikiranku sebagai perempuan saat itu, aku ingin memberikan sesuatu kepada dia karena aku sayang sama dia. Karena aku rela untuk mencapai-capaikan diriku sendiri untuk ngasih itu ke dia. Dan aku tidak mendapatkan apa yang disebut sebagai rasa terima kasih dari dia. Kemudian aku katakan padanya, aku gak minta loh terima kasih dari kamu. Seenggaknya tahulah tata krama sedikit. Terima aja makanannya. Aku gak minta hal yang lain. Lain kali kalau ada orang yang kasih kamu barang, diterima aja. Gak usah kamu protes panjang lebar kayak gitu. Dan makasih loh udah perhatian. Sekarang, dari contoh kasus nyata yang tadi, teman-teman berpikir seperti apa? Apa yang mau kalian utarakan? Ada 2 pola pikir yang sangat berbeda di sini, dan tidak ada yang bisa menyalahkan keduanya. Sebab kedua-duanya sebenarnya benar. Karena ketika aku pikir-pikir ulang, ya ada benarnya juga sih kata-kata dia. Tapi pikir-pikir ulangnya itu setelah pikiran aku tuh mereda sekian lama. Emosi yang luar biasa. Pola pikir dalam hubungan yang seperti ini, yang ketika kami menyatukan dalam perdebatan itu yang teramat berbeda, kemudian ada satu pertanyaan yang benar-benar menohok aku. Aku jadi sadar betul kalau ternyata ini loh yang dinamakan dengan hubungan. Pola pikir dia sebagai laki-laki dan pola pikir aku sebagai perempuan yang mungkin berbeda. Dia berkata begini padaku, Biru, kalau ada hal yang buat kamu bertanya-tanya tentang aku, tanya sama aku. Jangan berasumsi, jangan kamu ceritakan ke orang lain. Aku mau dengar apa yang kamu ucapin. Aku berusaha untuk ngerti dari sudut pandang kamu. Dan aku teramat berharap, kalau kamu punya satu pertanyaan, tanyakan dulu padaku baru ke orang lain. Pikirannya sangat sederhana sekali baginya. Aku sampai tidak habis pikir karena mungkin baginya semudah itu ketika kamu gak tahu, kamu konfirmasikan sama aku. Namun berkali-kali berhadapan dengan dia, aku jadi sadar bahwa menjelaskan pikiranku gak semudah itu. Dia lelaki yang penuh dengan logika, dan aku akui terkadang aku menyukainya. Terkadang pula aku tidak menyukai realita itu. Laki-laki yang hanya ingin dirinya dimengerti tapi tidak ingin dimengerti. Wah, berkali-kali aku mendengarkan pernyataan itu dari banyak orang. Tetapi, bagaimana jika kita balik? Perempuan yang hanya ingin dimengerti dan laki-laki yang tidak. Bisa habis mereka dimaki-maki dan dikomentari banyak orang. Sebenar-benarnya, kita semua itu sama-sama ingin dimengerti dengan pikiran kita sendiri. Dan di dalam hubungan, kita membicarakan konteks hubungan secara garis besar ya. Bahwa teramat sangat rumit memang menjelaskan pikiran kita satu dengan yang lainnya. Tetapi bukan artinya menutup kemungkinan. Mereka ingin dimengerti dengan jalan pikiran mereka yang sayang. Berbeda sekali dengan jalan pikiran perempuan. Hal itulah yang akhirnya membuat banyak perdebatan berkelanjutan dan tidak menemukan titik temunya. Sangat disayangkan, kita melupakan perspektif ini. Aku bisa mengatakan ini setelah dihantam sedemikian banyak pembelajaran lelaki ini dengan sahabat lakinya juga. Aku sampai habis emosi dan juga sangat-sangat kehabisan akal untuk berargumen dengan mereka.
Mereka punya segala cara untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikirannya berkali-kali. Dan menurut aku, jawabannya memang tidak salah-salah juga. Mereka tidak salah, aku juga tidak salah. Berikutnya adalah pandangan tentang laki-laki juga ingin membagikan kisah mereka pada kita. Perempuan, bersyukurlah jika mereka masih melibatkan kita dalam kesehariannya. Banyak orang yang merasa sendiri dalam satu hubungan karena dia tidak dilibatkan dalam keseharian laki-laki itu. Sekarang, jika dia masih melibatkanmu pada kesehariannya, seperti mungkin terdengar mengajak, yang aku pengen pilih baju nih buat acara penting, kamu mau ikutan gak? Ketika dia kebingungan mencari lemari mana yang harus dia beli di kosannya, dia meminta pendapat kamu. Suatu saat, kamu akan sangat merindukan saat-saat ketika dia melibatkan kamu dalam banyak harinya. Saat dia lelah dengan kesehariannya juga, mungkin dia akan emosi. Tapi, laki-laki yang emosinya bisa tertahan, mungkin hanya pada saat dia lelah saja, itu akan berbeda dengan laki-laki yang betul-betul emosi. Ketika laki-laki itu emosi, setiap kali dia marah, akan seperti itu, menggebu-gebu. Tapi ketika dia benar-benar capek, ada kemungkinan mungkin dia mengatakan hal-hal yang menyakiti hati kamu. Tapi keesokan harinya, aku yakin, jika laki-laki itu benar-benar menyayangimu, dia akan minta maaf dan memperbaiki hubungan. Salah satunya juga tentang keuangan. Perempuan yang merasa bahwa keuangannya lebih tinggi atau pada kenyataannya memang lebih tinggi daripada laki-lakinya, ketahuilah bahwa mereka juga ingin untuk dimengerti. Terkadang laki-laki itu punya sisi ingin menjadi pelindung loh sebagai kita. Sisi maskulinitasnya itu akan mulai bekerja saat dia tuh ingin membayarkan, misalnya saat kamu lagi makan atau nonton lah saat kalian ngedate. Atau dia pengen membelikan kamu tuh beberapa hal yang kamu tuh udah pengen banget dari dulu. Tapi kamu gak mau ngerepotin dia, kan aku yang pengen kamu ngerasain seperti itu. Tapi dia justru ingin menunjukkan kemampuannya untuk menyenangkan kamu. Jadi biarkanlah laki-laki itu melakukannya. Dengan cara begitu kamu seperti menghargai dia. Lelaki itu benci sekali untuk diinjak-injak. Dia gak suka saat harga dirinya dipermainkan. Kamu juga kan begitu? Momen terberat akan kamu hadapi saat kamu bertemu dengan keluarganya. Atau saat dia bertemu dengan keluarga kamu. Dia yang sudah tahu jelas bahwa ekonomimu jauh lebih di atasnya, maka dia akan mempersiapkan diri lebih lagi. Dia mempersiapkan semua penampilan terbaiknya. Setidak-tidaknya, kamu harus memberikan pujian kepadanya. Pujilah pakaiannya. Temani dia dalam acara keluarga kamu, sehingga dia merasa bahwa kehadirannya dihargai. Dari situlah dia mulai menimbulkan rasa percaya diri. Sehingga kedepannya, dia akan tidak cukup trauma dan juga malu ketika bertemu dengan keluarga kamu. Pun, saat dia memasuki rumah kamu, jelaskanlah beberapa peraturan yang harus dia mengerti agar dia tidak merasa tidak tahu sendiri. Sedih sekali rasanya semisalnya nih, kamu lagi makan bersama dengan keluargamu, dan kalian punya kebiasaan harus berdoa bersama-sama sebelum makan. Tapi kamu malah bilang sama dia, kamu makan aja duluan, gak usah tungguin keluargaku. Dan kemudian kamu akan lihat, mungkin dia akan dicap kurang ajar oleh orang tuamu saat itu. Maka jelaskanlah cukup banyak tentang dirimu dan kebiasaan keluargamu sebelum dia datang. Oh iya, laki-laki itu juga butuh untuk diberikan kepercayaan dan juga tuntunan kita loh. Tidak ayal, kita sama-sama mengetahui bahwa suatu saat posisinya dia akan menjadi imam kita. Maka bersamaan dengan hari-hari yang kita jalani itu, dia ingin sekali untuk dipercaya. Ingin untuk mendengarkan dan mengetahui tentangmu lebih lanjut. Dia ingin dipercaya atas saran-saran baik. Dia ingin dipercaya atas pekerjaan yang hendak dia lakukan nanti. Dan hanya bisa dia ceritakan kepada kamu. Dia juga ingin disayang. Dia ingin diperhatikan. Saat dia membagikan kisah hari melelahkannya, kemudian dia bilang gini, kok kayaknya aku pengen usaha thrifting ya? Sebagai perempuannya, mungkin kamu bisa berpikir lebih luas lagi. Saat itu mungkin dia hanya terlihat menceletukkan hal-hal yang kamu rasa, kamu tuh kan ceroboh sebenarnya. Kok kamu tuh mikir kamu pengen usaha seperti ini? Tapi kamu harus lontarkan itu dengan pikiran yang lebih lanjut. Kamu coba bilang sama dia, oh ya, mau usaha thrifting? Udah sempet nyari tahu belum tentang thrifting kayak gimana? Terus ketika dia jawab, belum sempet cari tahu. Dari situ baru kamu bilang, sayang, kalau menurut aku sih sebenarnya
kamu kurang cocok kalau misalnya mau usaha thrifting. Kan kamu tuh anaknya kayak gini ya. Sampaikan pendapatmu dengan cara terbaikmu, dengan cara yang tidak menyinggung dia. Ingat, laki-laki punya harga diri yang juga tinggi. Ngomong-ngomong soal diperhatikan ya, kamu tuh seharusnya pernah mengalaminya sih saat dia melarang kamu. Saat kamu memberikan hak kepadanya untuk melarang kamu, dia akan melakukannya. Kalau dia minta kamu berpakaian jangan terlalu terbuka, coba deh kamu pahami. Jangan ditolak mentah-mentah. Aku pernah begitu. Sebenarnya dia berniat baik buat aku. Dia mengingatkan aku, Roni kayaknya pakaian kamu terlalu terbuka deh. Kamu nyaman gak sih? Terus dengan pedenya kayak aku mikir, duh, gue tuh udah make up berjam-jam, udah nyari ini pakaian, bahkan sampai beli sebelum ketemu sama lo. Terus lo mikir, pakaian gue gak cukup cocok. Mungkin kita sebagai wanita akan marah di situ. Tapi coba dipikir baik-baik. Perkataan dia waktu itu yang aku tolak, ternyata berimbas balik pada aku. Saat itu ketika dia mengatakan, pakaiannya nyaman gak sih? Aku tidak mengabaikan atau tidak mengindahkan perkataannya itu. Lalu, setelah acara berlangsung, benar katanya. Ternyata pakaian aku itu membuat aku gak nyaman. Dan ternyata dari situ aku sadar, iya juga ya, dia kan sudut pandang orang lain. Mungkin karena setiap hari dia hampir bersama dengan aku, dia juga tahu biasanya pakaian-pakaian apa yang suka aku pakai. Dia tahu style aku seperti apa, dan mungkin dalam occasion ini, aku pakai pakaian yang menurut dia berlebihan. Memang, kita udah berusaha untuk tampil cantik, tapi bukan artinya dia tidak menghargai penampilan kita. Bahkan bisa jadi artinya, ketika dia melarang kita, dia tuh tahu lebih banyak tentang kita. Dia justru tahu, ini pakaian gak akan membuat kamu nyaman nih sepanjang acara. Jadi lebih baik kamu ganti. Aku tahu kamu cantik, dan kamu akan tetap jadi yang tercantik buat aku. Tapi sekarang, pakaian kamu ini akan ngebuat kamu gak nyaman. Dia melarangmu bukan artinya dia meminta kamu untuk berubah menjadi hal yang mungkin kamu tidak inginkan. Karena pada kenyataannya, sejatinya manusia tidak bisa 100% mengubah orang lain. Pun jika kita bisa mengubah, itu karena cara hidup kita. Karena dia melihat bahwa kita punya hal lain nih yang kita bawa dalam hidup kita yang bisa berdampak baik untuk dia. Kita gak bisa mengubah orang lain kalau bukan karena dia yang ingin mengubah dirinya sendiri. Jadi ada kalanya ketika laki-laki melarang kamu itu menjadi hal yang baik. Tapi kalau melarang kamu sampai menjadikan kamu sebagai orang lain, itu tanda tanya. Kamu juga kadang merasa bahwa laki-laki itu gak tahu apa yang ada dalam pikiran kamu. Tapi sebenarnya gak juga. Laki-laki itu banyak tahu hal, tapi dia memilih untuk gak banyak ngomong. Dia menunggu sampai kamu menceritakannya. Dan sama seperti kamu juga punya cara untuk menceritakan hal itu kepada dia, dan kamu punya opsi untuk aku pengen ceritakan atau tidak. Percaya atau tidak, ketika kalian lagi dalam kondisi seperti ini, gak mau menceritakan satu hal satu dengan yang lainnya, kalian sedang mengambil yang namanya personal space. Dan menurut aku pribadi, personal space itu mau kalian udah menikah atau belum itu dibutuhkan. Misalkan ketika kita ribut, saat aku dan pasanganku ribut, itu biasanya kita saling mengambil waktu untuk diam. Daripada saat kita berbicara malah menyakiti perasaan orang lain, kita ambil waktu untuk diam, kemudian kita bahas setelah kita pikirannya dingin. Kita kasih waktu, oke, besok sebelum senja, kita udah harus saling ngomongin ini. Dan ya, ternyata ini membantu banget. Karena banyak ternyata hal tentang laki-laki yang harus kita mengerti dari pola pikir yang lain. Mungkin bisa jadi hal yang buat kita menyakitkan, sebenarnya dia gak pernah bermaksud untuk membuat kita merasa tersakiti. Saat marahan, perdebatan apapun, jangan pernah kamu menyelesaikan permasalahan itu dengan pikiranmu sendiri. Aku bahkan sangat mengapresiasi ketika lelakiku itu dengan sangat jujur mengatakan apa yang dia katakan. Ketika dia sudah tahu berkali-kali ribut dengan aku, dia jadi mulai sadar, oh Biru tuh wataknya seperti ini. Jadi ketika nanti aku ribut sama dia, aku gak boleh langsung ngomong hal yang menyakiti hati dia. Perlahan-lahan, waktu itu membuat kita saling beradaptasi. Dan jangan lupa, perempuan, dimanapun kalian berada, jangan pernah egois terhadap dunia laki-laki. Kalau kamu merasa bahwa kamu pengen menjadi prioritasnya, sudah jelas kalau dia menyayangi kamu, sesibuk-sibuknya dia akan memberikan waktunya untuk kamu. Ingat kata-kata itu. Tetapi, jangan pernah kamu merasa bahwa kamu bisa menguasai dan meminta 100% dari waktunya untuk kamu. Aku tahu kamu sayang sama dia. Aku tahu kamu secinta itu sama dia, sampai rasanya rindu mungkin ya kalau kamu gak bertemu dengan dia sehari aja. Tapi,
Ingat baik-baik, laki-laki juga punya dunianya sendiri. Berikan dia ruang untuk bereksplorasi. Duniamu adalah duniamu, dunianya adalah dunianya. Berpasangan atau tidak, kasih dia kesempatan untuk bisa berkembang pada dunianya sendiri. Sebab, jika dia justru tidak berkembang saat bersama dengan kamu, itu yang harus menjadi pertanyaan. Apakah hubunganmu sehat? Atau ternyata kamu yang memberikan dampak buruk untuk dia? Yang terakhir biasanya adalah tentang perdebatan akan masa lalunya. Hei, laki-laki, perempuan, dengarkan ini. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar tentang orang lama yang akan selalu jadi pemenang atau orang baru yang akan selalu jadi pemenang. Aku punya perspektif. Saat ada orang baru dalam kehidupan kita yang datang, yang ternyata lebih baik daripada yang sebelumnya, kita akan jatuh cinta dengan dia. Jangan pedulikan kata-kata orang tentang gak peduli kita teh terenak, tapi orang itu akan selalu punya kopi yang dia inginkan. Gak apa-apa, aku pernah bilang, tetaplah jadi teh terenak, karena orang yang akan menyukai teh itu pasti ada. Jangan pernah merasa bersaing dengan masa lalunya. Kalau kamu perempuan yang percaya diri, percayalah bahwa laki-lakimu itu mencintai kamu. Jangan bersaing dengan sesuatu yang tidak kelihatan dan yang sudah menjadi bagian dari masa lalu yang dia tutup. Laki-laki kadang ada bosannya juga ketika kamu berdebat tentang mantannya lagi. Padahal dia sudah memilih kamu untuk menjadi pasangannya. Dan terkadang dia hanya membutuhkan kepercayaan itu. Jadi hindari perdebatan-perdebatan berulang, apalagi hal yang menyindir dia. Duh, kalau perempuan ribut tuh biasanya suka diulang-ulang terus bahkan sampai di masa tua gitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita ketika kita tahu kalau ini hal yang ngebuat pasangan kita ke-trigger untuk marah. Lebih baik jangan sering dilakukan. Karena seperti kamu merasakan lelah, seperti kamu juga gak ingin rasanya diperpanjang masalahnya, dan seperti kamu ingin dimengerti, mereka juga ingin dimengerti. Wah, sudah cukup panjang juga ya yang aku katakan. Dan ya, semoga beberapa pikiran yang aku sampaikan ini dari banyak kisah hidup, dari banyak elaborasi cerita-cerita orang lain juga bisa menyuarakan suara hati kalian sebagai laki-laki. Dan kali ini dispesialkan sekali ya karena disuarakan oleh seorang perempuan. Jika kalian merasa bahwa podcast ini membantu kalian, silahkan kalian mau share ke pasangan kalian atau ke gebetan kalian. Karena mungkin kalian merasa bahwa mereka bisa mengerti jika mereka mendengarkan podcast ini, silahkan. Dan teman-teman semua, jika kalian ingin menambahkan, aku kira-kira laki-laki yang seperti ini, aku ingin ada suatu sikap yang laki-laki dan perempuan juga tahu, teman-teman silahkan tambahkan di kolom komentar. Nanti boleh kita lihat dan bahas sama-sama ya. Dan semoga sudut pandang yang aku bacakan ini tidak menimbulkan kontroversi, karena didasarkan pada kejadian nyata dan setiap orang punya karakteristik yang berbeda. Jadi, aku berharap podcast ini bisa berguna untuk kalian, baik perempuan ataupun laki-laki, menyuarakan isi hatinya tanpa terkecuali.